Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat HS. Sahabat HS Hobi Sejarah. Sekarang ini saya berada di kawasan Al-Hudaybiyah. Ini masjid yang lama dan ini masjid yang baru. Kawasan Hudaybiyah ini menjadi salah satu tempat mikot bagi jemaah umroh seusai terjadinya peristiwa tertahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umroh pada tahun 6 Hijriah. Saat itu suatu masa Rasulullah bermimpi, bermimpi Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah umroh, dan Rasulullah menceritakan kepada para sahabat Nabi, sehingga Rasulullah menagih. Sehingga para sahabat menagih Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kita melaksanakan umroh? Kapan kita hendak melaksanakan umroh? Dan akhirnya Rasulullah pergilah mereka pada tahun 6 Hijriah untuk melaksanakan ibadah umroh ke kota Makkah Al-Mukarramah. Namun kedatangan Rasulullah ini diketahui oleh kufar Quraisy, sehingga mereka menghalangi dan ingin memerangi kedatangan Rasulullah ini. Sehingga Rasulullah karena tahu mereka nak dicegah dari jalan yang biasa, maka Rasulullah mengalihkan jalannya dari jalan yang lain. Biasanya kan dari Madinah itu jalannya dari Tanim, maka Rasulullah arahkan karena tujuannya memang bukan untuk berperang, tujuannya adalah untuk berumrah. Sehingga sesampainya di Al-Hudaybiyah ini Rasulullah dihalangi, ditahan, tidak boleh masuk. Yang akhirnya diutuslah utusan dari kalangan sahabat untuk bernegosiasi supaya boleh masuk. Utusan demi utusan tidak mempan, Bahkan akhirnya Utsman bin Affan diutus karena masih ada dia mempunyai keluarga yang tinggal di Mekah. Bahkan disebutkan pada saat itu diriwayatkan mereka dengar Utsman bin Affan sudah mereka bunuh, karena pada saat itu Utsman tidak balik-balik. Akhirnya mereka bersumpah di kawasan ini, berbayat kepada Rasulullah, kalau Utsman memang benar-benar mereka bunuh, maka kita akan tidak kembali ke Madinah kecuali telah akan memerangi penduduk kota Mekah. Akhirnya utusan demi utusan terjadilah perdamaian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Setelah datangnya Suhail, seorang penduduk yang diutus dari Mekah, terjadilah kesepakatan pada saat itu. Ada beberapa poin. Akhirnya setelah ditandatangani, dalam kesimpulannya setelah ditandatangani kesepakatan bersama, tahun ini tidak boleh datang umroh, tahun depan boleh, namun hanya senjata tak hanya dalam sarung. Kemudian orang yang Madinah kalau datang tahan, tidak boleh kembali ke Madinah, sedangkan orang yang Mekah kalau datang lari ke Madinah wajib dikembalikan. Tidak wajib dikembalikan. Nah, dalam beberapa poin itulah akhirnya setelah terjadi perdamaian, maka ditandatangani semua. Rasulullah pun sebelum balik, karena tertahan, maka Rasulullah menyembelih onta, begitu juga dengan para sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu barulah mereka kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah itu Rasulullah pun datanglah tentunya terjadilah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah, yaitu mereka masuk berbondong-bondong dalam keadaan masuk kota Mekah tanpa ada peperangan. Baik, sahabat sejarah, itu sejarah singkat daripada Al-Hudaybiyah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mutar-mutar sedikit di sekitar masjid ini. Jadi ini tempat beli baju murah-murah, Jadi di sekitar ini di mana-mana tempat berziarah, tempat kunjungan, di situ ada yang berjualan. Semuanya. Ada susu onta ini, susu onta. Nah, tuh.
Mau beli apa Mak Ci? Murah-murah. Ini murah. Sama-sama kayu jakun. Mak Ci beli apa? Waalaikumsalam. Ya, beli ini tasbih. Oke lah, beli oleh-oleh ya. Oke. Ini juga jemaah dari Indonesia lagi beli nih. Nah, di sini lagi nih. Jadi di mana-mana tempat kunjungan jemaah sekarang dipenuhi dengan tempat-tempat shopping. Ya. Ini adalah WC untuk perempuan ya. Ini tempat sholat, ini WC-nya. Macam-macam yang mereka jual ya. Ada itu boneka onta-onta, ada hiasan dinding ya. Sini tempat parking bus berkumpul ya, sangat panjang sekali dari sana sampai ke sana ya, sangat jauh. Oke, demikian. Ini masih berada di kawasan Hudaybiyah. Jadi serba ada ya, baju-baju, boneka-boneka, semuanya lengkap ya. Tasbih-tasbih ada juga ya. Ini nama tokonya Hadaya Al Haramain. Ini penjual. Nah, ini dari Turki nih, dari Turki. Oke. Jadi kalau para jemaah sahabat HS datang umroh, jangan khawatir tidak tahu tempat perbelanjaan ya. Banyak. Jadi silahkan selalu saksikan channel Hobi Sejarah, akan menampilkan semua tempat-tempat ya, baik ya di sekitar Masjidil Haram atau di tempat-tempat di mana yang selalu biasa dikunjungi para jemaah. Semoga bermanfaat. Sekarang kita berada di kawasan Hudaybiyah, tepatnya di peternakan atau pemeliharaan kuda dan onta. Ya. Ini jadi di dekat Hudaybiyah ini ada tempat kunjungan jemaah tur, yaitu melihat peternakan atau peternakan onta. Kuda warna putih. Nih, kuda warna putih, masya Allah. Masya Allah, dia dekat, nak disentuh kah nih? Masya Allah. Ya, masuk YouTube kau ya. Nih, ini dia. Oke, mana mukanya? Kita sekarang menuju ke ternak ontanya. Jadi kalau mau lihat ladang onta, ternak onta lebih keren sekarang ya, lebih modern. Kalau dulu kita melihatnya di dekat padang pasir, kalau sekarang ini kita berada di kawasan yang sudah lebih bagus, sudah seperti ada taman-tamannya ya. Masya Allah, ontanya sehat-sehat semua.
Ini besar sekali ontanya nih. Masya Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta itu? Jadi sahabat HS, onta ini banyak sekali kelebihannya ya. Kelebihan onta ini banyak sekali. Salah satunya ketahanan tubuhnya sangat kuat ya. Dia dijemur di padang pasir di tengah matahari, terik matahari, dia sangat kuat ya, berjam-jam. Bahkan ini dia, ini onta yang warna putih. Awas dia makan. Macam rumput dimakan lah. Dia pegang aja bawah ni tu. Ini bukan makanan. Ini anak onta. Masuk umur 1 tahun ini. Bagi makanan, dia berbagi makanan. Ini kuda yang sangat cantik. Tunggu, kamu tunggu sini sih Atira. Sudah on ya bang ya? Sudah on, Ustaz. Suara kena kuat sedikit Ustaz, kita dengar. Kurang kuat ya? Ya. Ini menunggang kuda walaupun masih dijaga. Saya pernah juga bang dulu naik kuda. Iya. Di ini Bang Jafar di Yogyakarta. Belajar sendiri lah, ha? Sendiri. Taala takut sudah lama tak pegang kuda. Baik lagi. Budak boleh kah Ustaz? Hah? Budak boleh kah? Tanya abang ini. Nah, boleh juga ada. Boleh. Sampai ke tangan. Tunggu ya. Tengok bawah. Wah, hati-hati turun. Itulah dia panglima perang. Dah? Masih on. Oke. Sahabat HS, sekarang kita akan menuju pulang ke hotel Sofwah Royal Orchid. Nanti jalan pulang ini akan kami tunjukkan ada tempat ya, tempat di mana pembuatan Ka'bah dan juga museum yang samping jalan. Nanti insya Allah kita tunjukkan, dan juga nanti kita tunjukkan juga di mana perbatasan tanah haram dengan tanah halal yang berbatasan dengan Al-Hudaybiyah ini. Sebentar lagi kita akan keluar dari perbatasan tanah halal menuju tanah haram. Ini dia ya. Ini dia perbatasannya. Oke, kita telah masuki tanah haram Makkah ya, tanah haram. Lepas sempadan masjid apa nama dia Ustaz? Yang mana itu? Yang lepas sempadan tadi. Oh, itu masjid biasa saja, tak ada kaitan sejarah dia. Masjid biasa saja. Ya, jalan sebelah kiri kita nampak padang pasir ya. Ada juga bukit-bukitnya. Oke, sekian para sahabat HS hobi sejarah. Mudah-mudahan apa yang ditayangkan, apa yang sahabat HS lihat
dapat informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalau datang ke Tanah Suci, dan saya doakan semua yang melihat di vlog ini datang ke Baitullah berumrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.